Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan pecahan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Mari kita simak. Di sini ada beberapa soal yang akan dicontohkan. Seperti di sini ada 3/3, 1/3, dan 2/3. Kalau kita lihat 3/3, 1/3, 2/3, di mana penyebutnya memiliki angka yang sama yaitu 3. Sekarang ibu akan mengurutkan pecahan mulai dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Karena penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurutkan. Kalau dilihat pembilangnya yang atas, 1, ada 3, ada 2. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 1. Berarti kita mengurutkannya seperti biasa. Berarti yang terkecil mulai dari 1/3, 2/3, dan 3/3. Ini dilakukan jika penyebutnya memiliki angka yang sama. Lalu sekarang akan dirubah bagaimana cara mengurutkan bilangan terbesar ke terkecil. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang paling besar di sini adalah 3. Berarti kita mengurutkan mulai dari 3/3, 2/3, dan 1/3. Baik, ibu akan mencontohkan contoh yang lain. Di sini ada 3/5, ada 5/5, ada 1/5, ada 4/5, dan ada 2/5. Sekarang kita lihat penyebutnya sama ya, yaitu 5. Berarti kalau kita mengurutkannya tidak perlu merubah lagi penyebutnya. Sekarang ibu akan mengurutkan mulai dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Kalau dari terbesar berarti karena penyebutnya sudah sama, maka kita lihat pembilangnya. Pembilang angka yang paling besar itu adalah 5. Oleh karena itu kita mengurutkannya mulai dari 5/5, lalu 4/5, 3/5, 2/5, dan 1/5. Ini ditentukan jika penyebutnya sudah sama. Sekarang kalau dirubah menjadi bilangan, kalau mau diurutkannya mulai dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar, berarti kita cari pembilang yang paling kecil. Pembilang yang paling kecil sini adalah 1. Maka kita urutkan menjadi 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Mudah bukan? Lalu bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Nah, seperti ini. Di sini ada 1/2, 3/4, dan 4/6. Kalau kalian menemukan penyebut yang tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan melalui apa? KPK, melalui kelipatan. Kelipatannya penyebutnya di sini ada 2, 4, dan 6. Kita cari kelipatannya. Kelipatan 2, 4, kelipatan 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 4 di sini ada 8, 12, 16, dan seterusnya. Lalu di sini ada 6, ada 12, 18, dan seterusnya. Nah, kita lihat mana dari ketiga bilangan tersebut yang memiliki angka kelipatan yang sama. Jadi dilihat ada 12, 12, 12. Berarti KPK-nya untuk penyebut yang dipakai adalah 12. Sekarang kita ubah.
bilangan yang 1/2. Kita samakan penyebutnya tadi 12. Cara menghitungnya berarti 12 dibagi 2, hasilnya dikalikan 1. Berarti kita tulis 12 bagi 2 dikali 1. 12 bagi 2 6. 6 kali 1 6, berarti 6/12. Sekarang kita lihat 3/4. 3/4 penyebutnya tadi 12. Cara menghitungnya 12 dibagi 4 dikali 3. Berarti kita tulis 12 bagi 4 kali 3. 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 3 9/12. Lalu kita tuliskan di sini ada 4/6. 12 sama 12 dibagi 6 kali 4. 12 dibagi 6 kali 4. 12 bagi 6 itu 2. 2 kali 4 itu 8/12. Berarti kita bisa menyebutkan di sini sudah sama nih penyebutnya. Sekarang Ibu mau urutkan mulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka Ibu lihat dari pembilangnya. Pembilang yang paling kecil adalah 6. Berarti kita bisa tulis 6/12, 8/12, dan 9/12. Angkanya 6/12 dimiliki oleh 1/2, 8/12 dimiliki oleh 4/6, 9/12 dimiliki oleh 3/4. Kalau Ibu urutkan mulai dari, berarti kalau misalkan Ibu urutkan mulai dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil, maka bisa didapatkan 9/12, 8/12, 6/12. Berarti 9/12 itu 3/4, 4/6, dan 1/2. Baik, Ibu akan memberikan contoh yang lain. Di sini ada 4/9, 2/3, dan 5/6. Sama seperti tadi, kita lihat penyebutnya tidak sama, maka kita cari terlebih dahulu KPK-nya. Dari 3, 6, dan 9. Lipatan 3. Di sini habis 3 ada 6, lalu 9, lalu 12, lalu 15, 18, 21. Kita lihat 6. Habis 6 ada 12, 18, 24, dan seterusnya. 9 ada 18. Nah, angkanya udah sama nih. Yang sama adalah 18. Maka kita cari 4/9. Menyebutnya tadi 18. 18 bagi 9 kali 4. 18 bagi 9 kali 4. 18 kali 9 2. 2 kali 4 8. Berarti dapatnya 8/18. Lalu ada 2/3. Penyebutnya tadi 18. Di sini dibagi dulu baru dikali. 18 bagi 3 6. 18 bagi 3 kali 2. 18 bagi 3 6. 6 kali 2 12/18. Lalu ada 5/6. 5/6 kita rubah pecahannya di sini 18. Berarti 18 bagi 6 lalu kali 5. 18 bagi 6 lalu kali 5.
18 bagi 6, di sini ada 3. 3 kali 5 berarti 15 per 18. Karena sudah ketemu, sekarang Ibu akan mengurutkan bilangan mulai dari terkecil ke bilangan terbesar. Karena sudah sama penyebutnya, maka Ibu akan lihat mulai dari pembilangnya. Pembilang yang paling kecil adalah 8, berarti 8 per 18, 12 per 18, dan 15 per 18. Ini bilangan terkecil dan terbesar. Berarti kalau jika kita ubah menjadi mengurutkan bilangan terbesar ke terkecil, tinggal kita balik. 15 per 18, 12 per 18, dan 8 per 18. Sudah paham ya? Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam pecahan. Bagaimana? Mari kita simak. Di sini ada menjumlahkan pecahan. Di sini ada beberapa soal. Ibu akan mencontohkan yang pertama. Ada 1/2 ditambah 1/4. Kita tidak bisa menjumlahkan langsung 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6. Ini bukannya adalah salah. Kita lihat seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam pecahan ada pembilang, ada penyebut. Misalkan A per B. A itu adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Nah, kita lihat di sini penyebutnya tidak sama. Di sini ada 2, di sini ada 4. Oleh karena itu kita tidak bisa langsung menjumlahkan. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya. Dengan apa? Dengan menggunakan KPK-nya. Nah, kita lihat, kita cari dulu KPK-nya dari 2 dan 4. KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan. Kelipatan dari 2 dan 4. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8. Kelipatan 4 ada 4, 8. Nah, kita langsung stop. Di sini lihat ada yang sama, 8. 4 juga sama, tapi kita lihat saja yang paling kecil. Berarti kita bisa ambil 4. Berarti 4. Lalu caranya bagaimana? 4 dibagi 2 kali 1. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Ditambah 4 bagi 4 dikali 1. 4 bagi 4, 1. Dikali 1, 1. Berarti sama dengan 3/4. Bagaimana? Kita lanjut penjelasannya. Lalu yang kedua, di situ ada 1/3 ditambah 1/5. Ini juga tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita harus mencari penyebutnya atau menyamakan penyebutnya. Di sini ada 3 dan 5. Lipatan 3 habis 3 ada 6, habis 6 ada 9, habis 9 ada 12, habis 12 ada 15. Lalu di sini ada 5, 10, 15. Berarti yang sama berapa? 15. Kita tarik samakan penyebutnya 15. Cara menghitungnya 15 dibagi 3 dikali 1. 15 bagi 3, 5. Kali 1 tetap 5. Lalu ini 15 bagi 5 dikali 1. 15 bagi 5, 3. 3 kali 1, 3. Berarti didapatkan 8/15. Lalu penjumlahan satu lagi. Di sini ada 1/2 tambah 1/5. 1/2 kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya
2 dikali 1 tambah 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3 per 2 tambah 1 per 5. Penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Kelipatan 2 dan kelipatan 5. Kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, dan seterusnya. Kita cari angka yang sama, ada 10. Lalu kita tulis di sini 10. 10 dibagi 2 kali 3. 10 bagi 2 5. 5 kali 3 15. Lalu yang ini 10 bagi 5 dikali 10 bagi 5 2. 2 kali 1 2. Berarti 17 per 10. Kita ubah ke dalam pecahan campuran. 10 kali berapa yang tidak boleh lebih dari 17? Berarti 1. Tinggal ditambahin 7. Jadilah 7 per 10. Baik, sekarang kita akan mulai membahas pengurangan dalam pecahan. Sama seperti dalam penjumlahan pecahan tadi ya. Untuk pengurangan di sini pertama ada 1/2 dikurang 1/4. Kita lihat penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, kalian tidak bisa menghitung langsung dikurangin. 1 dikurang 1, 2 dikurang 4 itu tidak bisa. Yang harus kalian lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 2 dan 4. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa KPK dari 2 dan 4. 2, 4. KPK-nya 4 saja. Berarti kan kita sudah sama. 4. Lalu caranya sama seperti yang tadi. 4 bagi 2 dikalikan 1. 4 bagi 2 2 dikalikan 1 2. Kurang 4 bagi 4 hasilnya dikalikan 1. 4 bagi 4 1 kali 1 1, berarti sama dengan 1/4. Baik, contoh soal lainnya. Di sini ada 1/3 dikurang 1/5. Sama seperti tadi, kita harus mencari tahu atau menyamakan penyebutnya. Di sini ada penyebutnya 3 dan 5. Kelipatan 3 ada 3, ada 6, ada 9, ada 12, ada 15. Kelipatan 5 ada 5, 10, dan 15. Setelah kita tahu di sini ada 15 yang sama, berarti penyebutnya kita samakan 15. 15 dibagi 3 dikalikan 1. 15 bagi 3 5. 5 kali 1 5 dikurang 15 bagi 5 dikalikan 1. 15 bagi 5 3. 3 kali 1 tetap 3. Berarti 5 kurang 3 hasilnya 2/15. Kita lihat yang ketiga, di situ ada 1/3 dikurang 1/2. Kita samakan dulu. Di sini campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 kali 1 ditambah 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 4, berarti 4/3 dikurang 1/2. Kita samakan penyebutnya dulu ya. 3 kelipatan 3 3, 6, 9, 12. Kelipatan 2 2, 4, 6. Oh, udah ada yang sama nih. Sini ada
6, berarti penyebutnya kita samakan 6. Caranya 6 bagi 3 kali 4. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 4 8 dikurang 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 1 berarti 6 bagi 2 3 kali 1 3. 8 dikurang 3 hasilnya 5/6. Sudah paham ya dalam pengurangan? Baik, sekarang kita akan membahas mengenai perkalian dalam pecahan. Perkalian dalam pecahan berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Contoh, jika A per B dikali C per D. Kalau perkalian kita langsung A kali C, B kali D. Jadi AC per BD. Baik, kita mulai saja. 1/2 kali 1/4. Kita buat garis dulu. Kita langsung 1 kali 1, 2 kali 4. Hasilnya 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8, yaitu 1/8. Nomor 2, 1/2 kali 1/5. Kita ubah dulu pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. 2 kali 1 tambah 1. 2 berarti 3/2 kali 1/5. Baru kita kalikan. 3 kali 1, 2 kali 5. Jadi kita dapatkan 3/10. Yang ketiga, ada 1/3 kali 1/6. Kita langsung 1 kali 1, 3 kali 6. Kita dapatkan 1/18. Mudah kan yang perkalian? Bagaimana yang pembagian? Pembagian, misalkan di sini ada A per B, kita bagi menjadi C per D. Maka bagi ini harus kita ubah ke dalam perkalian. Tapi penyebutnya yang tadi D itu di bawah, jadi berubah posisi. Ini di atas, C-nya di bawah. Langsung saja A per B kali, tadi D-nya di atas, menjadi D per C. Baru kita bisa kalikan A kali D, B kali C sama dengan AD per BC. Kita langsung saja nomor 1 di sini ada 1/3 bagi 1/5. 1/3 kali, Bu, yang depan ini kok nggak berubah? Iya, yang depan sebagai patokan dia tidak berubah. Yang berubah hanya setelah pembagian saja. Berarti kita ubah 5 jadi di atas, jadi 5/1. 1 kali 5, 3 kali 1 sama dengan 5/3. Kita jadikan pecahan biasa campuran. Di sini berarti 3, yang tidak boleh lebih dari 5 berarti 1. 1 kali 3, 3, tambahin berapa supaya 5? 2, berarti 1 2/3. Yang kedua, ada 1/2 dibagi 1/4. 1/2 kita tulis, kita jadikan kali, 4-nya berubah di atas, 1-nya berubah di bawah. Jadi 4/1. 1 kali 4, 2 kali 1, hasilnya 4/2. 2. 1/3 bagi 1/2. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 3 kali 1 3, tambah 1 4, jadi 4/3 dibagi 1/2. Kita ubah 4/3 kali 2-nya di atas, jadi 2/1 sama dengan 4 kali 2, 3 kali 1. Dapatkanlah 8/3. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 3 kali berapa yang tidak boleh lebih dari 8?
3 kali 2 6. Coba kalau 3 kali 3 9, kan tidak bisa karena dia lebih dari 8. Maka kita buat di sini 2. 3 kali 2 6. Butuh berapa lagi supaya menjadi 8? Butuh 2. Berarti 2 per 3 itu adalah perhitungan di dalam pecahan. Kita akan mempelajari operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Apa itu operasi hitung campuran? Dia adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dalam satu hitungan. Nah, tentunya ketika kita menghitung operasi hitung campuran, ada proses pengerjaan operasi hitung mana terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Oleh karena itu, mari kita simak. Urutan mengerjakan operasi hitung. Yang pertama di sini ada tanda kurung. Lalu kita harus mengerjakannya sesuai kabataku. Apa sih itu kabataku? Kali, bagi, tambah, dan kurang. Kali dan bagi memiliki kedudukan yang setara, dan jika menemukan hitungan, kalian mengerjakannya seperti biasa saja, yaitu mulai dari urutan ke kiri, dari kiri sampai ke kanan. Tambah dan kurang juga kedudukannya setara. Baik, mari kita simak penjelasan berikutnya. Di sini kalau ibu buat tangga di sini adalah untuk menentukan mana terlebih dahulu yang posisinya paling tinggi. Berarti posisi yang paling tinggi ini yang kalian harus hitung terlebih dahulu. Pertama ada di tanda kurung. Lalu kedua ada pembagian yang setara dengan kali. Lalu ada tambah yang setara dengan kurang. Berarti urutan yang paling tertinggi terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Sedangkan urutan kedua adalah kali dan bagi. Urutan terakhir adalah tambah dan kurang. Misal, ibu contohkan, jika kalian ketemu ada 2 tambah 3 kurang 1. Lihat di sini tandanya ada tambah dan tanda kurang. Tanda tambah dan kurang dia paling bawah dan dia setara. Kalau dia setara, kalian mengerjakannya seperti biasa. 2 tambah 3, 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi mulai dari sebelah kiri nih. Sebelah kirinya adalah 2. Sebelah kiri kalian ya, sampai yang terakhir. Lalu kalau ketemu tanda 2 kali 3 tambah 2, berarti kerjakan dikali dulu. Di sini ada tanda kali dan tambah, berarti urutannya paling tinggi kali. 2 kali 3 6 tambah 2 sama dengan 8. Sekarang ibu ubah. Kalau misalkan di sini ada tanda 20 dikurang 2 kali 2, apakah kalian mengerjakannya mulai dari dari 20 dulu yang dikurangin 2? Tidak. Kita lihat tandanya. Di sini ada tanda kurang, ada tanda kali. Yang paling tinggi posisinya adalah kali. Berarti kita harus mengerjakan dulu perkalian. 2 kali 2 4. Lalu kita dapatkan 20 kurang 4 sama dengan 16. Contoh yang kurang ya, kurung ya. Misal ada 20 ditambah 5 kali 2 dikurang 3. Yang harus kalian kerjakan dulu adalah yang ada di dalam kurung. Berarti 20 tambah 5 kali 2 10 kurang 3. Setelah itu di sini kan setara, lalu kita mengerjakannya mulai dari sebelah kiri. 20 tambah 10 30. 30 kurang 3 sama dengan 27. Seperti itu ya. Tapi kita menghitungnya dalam bentuk pecahan. Nah, kita lihat di sini ada 1/2 tambah 1/4 dikurang 1/3. Tandanya kita lihat ada tanda tambah dan ada tanda kurang. Maka yang harus kita kerjakan mulai dari sebelah kiri, karena tanda tambah dan tanda kurang itu nilainya setara. Berarti
1/2 dikurang 1/4 dikurang 1/3. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus cari dulu KPK-nya dari 2, 3, dan 4. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12. Kelipatan 4, 4, 8, 12. Berarti kita lihat di sini 12. Langsung kita samakan penyebutnya 12. 12 bagi 2 kali 1. 12 bagi 2 itu 6. 6 kali 1 berarti 6. Ditambah 12 bagi 4 kali 1. 12 bagi 4 itu berapa? 3 kali 1 berarti tetap 3. Dikurang 12 bagi 3, 4 kali 1 tetap 4. Berarti 6 tambah 3 9. 9 kurang 4 5/12. Mudah kan? Sekarang kita cari, ini soal yang kedua, ada tanda bagi dan ada tanda kurang. Oh, bagi dulu, posisi paling tinggi tadi adalah bagi, berarti kita kerjakan yang pembagian dulu. 1/2 bagi 1/3. Seperti kemarin yang sudah dijelaskan, kalau misalkan dalam pembagian kita ubah menjadi kali, tetapi yang bagian paling belakang berubah posisi, yang penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. 1/2 kali 3/1. 1 kali 3, 2 kali 1, didapatkanlah 3/2. Berarti kita langsung tulis 3/2 dikurang berapa? 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya, ayo. Yang tadi 2, 4. Kelipatan 2 kan ada 2, 4. Ini tetap 4. Berarti kita tuliskan 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Dikurang 4 bagi 1, 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. Berarti didapatkan 5/4. Oh, ini kita ubah di pecahan campuran, tinggal 1/4. Yang tadi 2, 1/2. Nah, sekarang ini bagaimana? Ada 2 dikurang 1/4 kali 1/2. 2 ini sebenarnya pada dasarnya adalah 2/1 kurang 1/4 kali 1/2. Sekarang kita lihat tandanya. Di sini ada tanda kurang dan ada tanda kali. Tanda yang paling tinggi adalah dikali. Jadi kita hitung dulu yang dikali terlebih dahulu. 1/4 kali 1/2 sama dengan 1 kali 1, 4 kali 2 sama dengan 1/8. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini masih ada tanda 2. Berarti 2/1 kurang 1/8. KPK-nya 1, tetap 1, 8, langsung saja 8. 8 bagi 1, 8. 8 kali 2, 16. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Berarti sama dengan 15/8. Berarti kalau jadiin pecahan campurannya berapa? 8 kali berapa supaya tidak boleh lebih daripada 15? 8 kali 2, 16. Berarti ini 1. 8 tambah berapa supaya hasilnya 15? Ayo. Berarti 7. Jadi 1/7/8. Sudah paham belum mengenai pecahan? Baik, kita lanjutkan materi berikutnya.